Inilah tragedi kerusuhan Sambas, tragedi perang dua suku paling mengerikan di Indonesia. Akibat tragedi ini, ribuan nyawa melayang. Pemandangan mengerikan terlihat di mana-mana. Ada banyak tubuh tak bernyawa yang dibiarkan terkapar begitu saja di jalanan. Teriakan kesakitan dan jeritan minta tolong menjadi suara-suara yang selalu terdengar selama tragedi ini berlangsung. Dan apa yang ada di balik tragedi ini jauh lebih mengerikan dari itu semua. Dua suku sudah lama hidup berdampingan dengan damai di wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yaitu suku Melayu sebagai penduduk asli dan suku Madura sebagai pendatang. Suku Madura berbondong-bondong mendatangi wilayah Kalimantan sejak tahun 60-an, dan suku Melayu menyambut mereka dengan sangat baik. Orang-orang Kalimantan memang memiliki tradisi dan sebuah aturan yang tidak tertulis, yaitu bersikap ramah kepada setiap tamu yang datang. Dan tradisi itu benar-benar dipegang teguh selama bertahun-tahun. Suku Melayu bisa menerima suku Madura sebagai tetangga. Mereka berteman, suka tolong-menolong. Bahkan ada yang saling menganggap sebagai keluarga. Namun di tahun 90-an, hubungan dua suku ini tiba-tiba merenggang. Semuanya diawali dari pergesekan ekonomi. Suku Melayu dan Madura di wilayah Sambas memiliki mata pencaharian yang sama, yaitu sebagai petani dan buruh. Namun saat itu, orang-orang Madura cenderung lebih menguasai pasar dibandingkan suku Melayu. Yang menjadi masalah, muncul beberapa kabar bahwa orang Madura sering melakukan kekerasan di pasar. Suku Melayu awalnya tak ambil pusing dengan masalah tersebut. Apalagi dari beberapa kasus kekerasan yang terjadi, para pemimpin kedua suku langsung turun tangan melakukan mediasi. Namun perlahan-lahan, suku Melayu mulai habis kesabaran. Mereka merasa semakin terjepit karena pasar yang lebih dikuasai orang-orang Madura. Belum lagi krisis ekonomi yang melanda negara, membuat konflik-konflik kecil antara kedua suku tak bisa dihindarkan. Suku Melayu mulai melakukan perlawanan atas aksi kekerasan yang dilakukan orang-orang Madura di pasar. Dalam situasi panas tersebut, perkelahian-perkelahian kecil bisa merembet dan meluas menjadi kerusuhan mengerikan. Dan apa yang ditakutkan pada akhirnya benar-benar terjadi. Pada tanggal 17 Januari 1999, seorang pemuda Madura tertangkap ketika hendak mencuri sepeda motor di Desa Parit Setia yang dihuni suku Melayu. Pemuda bernama Hasan itu tertangkap dan langsung dihakimi massa hingga babak belur. Dalam keadaan mengenaskan, Hasan kemudian diserahkan ke kantor polisi. Sore harinya, Hasan dibebaskan oleh pihak kepolisian dan dijemput 3 orang Madura. Melihat kondisi Hasan yang terluka di sekujur tubuh, keluarga dan tetangganya marah besar. Apalagi Hasan mengaku bahwa dia sebenarnya tidak mencuri. Dia hanya salah masuk rumah karena dalam kondisi teler usai mengonsumsi miras. Namun, tidak ada yang benar-benar mengetahui apakah Hasan berkata jujur atau tidak. Tetapi pengakuan Hasan telah membakar amarah keluarga dan tetangganya sesama suku Madura. Saat itu juga, orang-orang Madura berkumpul dan merencanakan balas dendam kepada warga Desa Parit Setia. Beberapa tetua suku Madura sebenarnya sudah mencoba melerai dan memperingatkan bahwa saat itu sedang dalam suasana bulan Ramadan. Namun amarah para pemuda, terutama keluarga dan teman-teman Hasan, tak bisa dibendung. 2 hari berselang, pada tanggal 19 Januari, 3 mobil bak terbuka dan puluhan sepeda motor yang dikendarai orang-orang Madura bergerak menuju Desa Parit Setia. Sepanjang perjalanan, mereka terus mengacungkan celurit sambil berteriak-teriak. Sementara itu, warga Desa Parit Setia sudah mendengar adanya rencana serangan dari orang Madura. Mereka panik dan bersembunyi di rumah masing-masing. Kabar mengenai serangan tersebut datang secara mendadak, membuat warga desa tak siap untuk mempertahankan diri. Mereka hanya bisa mengintip dari balik pintu yang terkunci. Dan akhirnya, orang-orang Madura tiba di desa. Saat itu, ada seorang Melayu yang baru saja kembali dari ladang. Para pemuda Madura kemudian menghampirinya dan terjadilah adu mulut. Beberapa orang Madura kemudian melakukan serangan brutal hingga seorang Melayu tersebut terkapar dengan cairan merah di sekujur tubuh dan akhirnya kehilangan nyawa. Warga desa yang melihat kejadian itu dari balik pintu mereka semakin ketakutan dan marah. Sementara warga desa lainnya menjadi panik dan berlari menuju ladang. Melihat hal tersebut, orang-orang Madura langsung mengejar mereka. Nahas, seorang warga Melayu lainnya bernama Wasli, tertangkap dan langsung dianiaya orang-orang Madura. Wasli sempat berhasil melarikan diri menuju pasar. Namun sesampainya di pasar, ia tumbang dan akhirnya kehilangan nyawa
karena luka-luka parah di sekujur tubuhnya. Aksi orang-orang Madura masih berlanjut. Mereka mendatangi rumah kepala desa dan lagi-lagi melakukan serangan brutal. Sang kepala desa dianiaya hingga tak bernafas. Anak kepala desa pun sempat diserang hingga terluka di kepala, namun berhasil melarikan diri. Setelah itu, orang-orang Madura kembali ke desa mereka sambil menyanyikan yel-yel bahwa Madura menang dan Melayu kalah. Padahal di perjalanan pulang itu, mereka melewati beberapa perkampungan Melayu. Yel-yel itulah yang membuat kemarahan warga suku Melayu semakin mendidih dan menjadi awal dari peristiwa yang lebih mengerikan. Peristiwa mengerikan di Desa Parit Setia membuat suku Melayu di seluruh wilayah Sambas merasakan trauma. Hari-hari menjelang Lebaran yang harusnya disambut dengan sukacita, malah berubah menjadi tragedi penuh duka. Namun trauma yang dialami suku Melayu perlahan-lahan menimbulkan amarah yang sangat besar. Kabar mengenai kebrutalan yang terjadi di Desa Parit Setia menyebar dengan cepat di telinga orang-orang Melayu. Meski tidak tinggal di Desa Parit Setia, orang-orang Melayu di desa-desa lain turut merasakan kesedihan dan duka yang bercampur amarah. Pemerintah sebenarnya sudah berupaya melakukan mediasi untuk meredam konflik yang semakin memanas. Namun, lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang membuat suku Melayu semakin terbakar murka, yaitu aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pemuda Madura terhadap Karnet Bus yang merupakan keturunan Melayu. Akibat penganiayaan itu, sang Karnet mengalami luka parah di tangan dan tempurung kaki kiri. Suku Melayu seperti tak bisa lagi menahan kesabaran, dan diam-diam suku Melayu mengumpulkan kekuatan. Para pemuda Melayu dari berbagai wilayah di Sambas bertemu merencanakan sesuatu. Bahkan mereka juga bersatu dengan beberapa suku lain yang memiliki masalah dengan orang-orang Madura, termasuk suku Dayak. Ketika itu mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu membalas orang-orang Madura. Dan peristiwa mengerikan akhirnya pecah di seluruh wilayah Sambas. Ribuan warga Melayu dan Dayak tiba-tiba menyerbu kampung-kampung orang Madura. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun dan langsung menyerang siapapun yang ada di kampung tersebut. Orang-orang Madura yang tak menyangka akan diserang tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berlari berhamburan melarikan diri. Namun, kelompok Melayu dan Dayak tak membiarkan hal tersebut. Pengejaran terhadap orang Madura dilakukan di semua area, baik itu di kompleks perumahan, di ladang, di pasar, bahkan di hutan. Seolah tidak ada satupun tempat untuk bersembunyi bagi orang Madura. Tak hanya itu, kelompok Melayu dan Dayak juga melakukan razia. Mereka menghentikan setiap mobil yang melintas di jalanan. Dan apabila di dalamnya ada orang Madura, maka nyawanya langsung dihilangkan di tempat. Rumah-rumah yang dicurigai milik orang Madura juga digeledah satu persatu. Dan apabila tidak ditemukan orang di dalamnya, maka rumah itu langsung dibakar. Pemandangan mengerikan pun terlihat selama beberapa hari. Tubuh tak bernyawa orang-orang Madura terkapar di jalanan. Mereka yang masih selamat hanya bisa berlari dan bersembunyi di tempat yang berbeda-beda setiap harinya. Sementara kelompok Melayu dan Dayak terus menyusuri setiap daerah di Sambas, memastikan tak ada satupun orang Madura yang tersisa. Saking mengerikannya peristiwa saat itu, aparat militer yang dikirim pemerintah pusat seolah tak berdaya. Entah bagaimana bisa, kelompok Melayu dan Dayak memiliki kekuatan yang sulit dijelaskan nalar manusia. Selain itu, ada juga beberapa peristiwa memilukan, di mana orang-orang Madura yang sebenarnya tidak bersalah turut menjadi korban. Salah satunya seorang nelayan Madura yang baru pulang memancing selama 4 hari. Ketika itu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia juga tidak terlibat dalam serangan ke Desa Parit Setia beberapa hari sebelumnya. Karena saat itu dia hanya menghabiskan waktu mencari nafkah untuk keluarga. Namun saat pulang, dia tiba-tiba mendapati kampung yang telah diserang. Di tengah rasa takut dan bingung, dia tiba-tiba diserang hingga kehilangan nyawa. Nelayan itu bahkan tak diberi kesempatan menjelaskan sepatah kata pun. Dan nasib nahas nelayan tersebut hanyalah satu dari banyaknya hal mengerikan yang terungkap setelah kerusuhan akhirnya mereda. Kerusuhan di seluruh wilayah Sambas akhirnya berhenti setelah pemerintah mengirim ribuan prajurit militer bantuan dari pusat. Namun, pada saat itu, kondisi di Sambas sudah sangat parah, bahkan terlalu mengerikan untuk dijelaskan secara detail. Evakuasi dilakukan dalam situasi mencekam.
tercatat ada 1.189 orang yang ditemukan tak bernyawa, dalam kondisi sangat mengenaskan. Bahkan ada beberapa korban yang ditemukan tak utuh. Sementara itu, ratusan orang Madura harus dirawat di rumah sakit karena terluka parah. Beberapa mengalami cacat permanen. Namun jumlah korban tersebut belum termasuk mereka yang hilang. Setiap harinya, aparat mendapat laporan orang hilang yang sampai saat ini tidak pernah ditemukan. Diprediksi, ada ratusan bahkan ribuan orang lainnya yang kehilangan nyawa akibat tragedi ini. Namun tubuhnya hilang dan tak bisa dikebumikan secara layak. Dan efek yang lebih mengerikan lagi, sekitar 30.000 orang Madura harus mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Mereka terpaksa meninggalkan Sambas, merelakan aset dan harta benda yang telah susah payah dikumpulkan selama puluhan tahun. Orang-orang Madura tersebut mengungsi ke daerah Singkawang dan Pontianak. Bahkan sampai saat ini, tidak ada satupun orang Madura yang diizinkan menginjakan kaki di seluruh wilayah Sambas. Kerusuhan di Sambas juga pada akhirnya diproses secara hukum. 208 orang ditangkap dan 59 diantaranya harus menjalani peradilan. Bukti betapa mengerikannya tragedi Sambas bisa dilihat dari barang bukti yang berhasil disita aparat. Tercatat ada 607 senpi rakitan, 2.336 tombak, parang dan sumpit, serta 76 alat peledak. Selain itu, aparat juga menemukan ribuan butir timah panas. Apa yang terjadi di Sambas diyakini menjadi awal dan pemicu konflik-konflik selanjutnya yang pecah di beberapa wilayah di Kalimantan. Betapa mengerikannya detik-detik berlangsungnya tragedi Sambas dan apa saja efek yang terjadi setelahnya harusnya menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia. Di tengah kehidupan beragam antar suku, ras, dan agama, toleransi adalah hal yang harus dipegang erat. Karena ketika konflik pecah, tidak ada satupun pihak yang diuntungkan, baik itu pihak yang menang ataupun pihak yang kalah. Hanya ada satu hal yang pasti, konflik tersebut akan meninggalkan duka dan trauma yang tak bisa dihilangkan.